Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1, Bapak Mariono SPD, dan yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 1 yang pada kesempatan kali ini alhamdulillah dapat menyempatkan waktunya dalam acara kegiatan ini, membantu saya sebenarnya ya, membantu saya dalam melaksanakan aksi nyata yaitu pengimbasan atau diseminasi mengenai budaya positif yang ada di sekolah. Sholawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman yang gelap menuju zaman yang terang benderang. Untuk mempersingkat waktu, Bapak Ibu, untuk membuka acara pengimbasan atau diseminasi yang akan disampaikan oleh saya sendiri, marilah kita buka acara ini dengan baca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang selanjutnya yaitu sambutan atau sepatah kata dari Bapak Kepala Sekolah kita, yaitu Bapak Mariono SPD. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, Bapak Ibu calon guru pemuda dari SD Negeri 1 yang saya banggakan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada siang hari ini kita masih dapat berkumpul dalam rangka mengikuti atau membantukan kita yang akan menyelesaikan tahapan-tahapan sebagai calon guru penggerak. Salam dan salam mari kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kemarin kita sudah melaksanakan yang pertama, yaitu membantu rekan kita ya, Ibu Ito sebagai calon guru penggerak dari SD kita yang melaksanakan aksi nyata berkaitan dengan program-program yang dilaksanakan sebagai calon guru penggerak. Nah sekarang yang kedua ya, kita pun sama nenek tolong ikuti bantu rekan kita juga yaitu Bu Ayu ya, yang juga sebagai calon guru penggerak ya, yang dari kita ya. Mudah-mudahan nanti program-program yang akan diselesaikan atau dilaksanakan oleh rekan-rekan kita ya, ini dapat berjalan lancar ya, dan tidak ada halangan ya. Itu pun harus didukung dengan bantuan juga dari bapak-bapak dan ibu-ibu ya, rekan-rekan semua yang dari SD menjadi agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Jadi dan itu sekali lagi saya minta kepada bapak dan ibu ya, selama kurang lebih 6 bulan Bu ya, gitu. Nanti mungkin akan terus berlanjut aksi nyata yang akan membutuhkan bantuan daripada bapak dan ibu, khususnya di SD Negeri 1. Nah untuk pada sesi hari ini menjadi calon guru penggerak atau yang sudah disampaikan oleh Ibu Ito, sekarang disampaikan juga dengan materi yang sama yaitu tentang budaya positif. Budaya positif yang memang perlu diajarkan atau diterapkan kepada anak didik kita ya.
agar kebiasaan positif ini kan menjadi budaya, ya. Setelah budaya kan jadi kebiasaan, kebiasaan itu dapat diterapkan oleh siswa-siswi kita. Tapi bukan hanya menyuruh menerapkan kepada siswa dan siswi saja, ya. Kitanya pun harus sama. Mudah-mudahan, ya, apa yang disampaikan ini akan menjadi pembelajaran juga bagi kita, ya, untuk menerapkan di siswa kita. Karena ini bukan hanya sekali 2 kali, mungkin selama 6 bulan itu, mungkin 3 bulan akan selalu ada, ya. Nah, oleh itu sekali lagi rekan-rekan diminta kerjasamanya, diminta bantuannya agar tugas-tugas yang akan disampaikan oleh rekan kita sebagai calon guru penggerak berhasil sampai akhir. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Redi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kita, dan pada kesempatan selanjutnya insya Allah akan saya yang akan memaparkan mengenai budaya positif. Ya Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf mengganggu, harusnya sudah pulang, tapi kita berkumpul dulu di sini. Masih semangat? Masih semangat? Semangat dong, ayo guru budaya 1 gitu loh. Oke. Ya Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai budaya positif, di mana salah satu materi atau teori yang dipelajari di calon guru penggerak. Dan kemarin alhamdulillah rekan kita juga sudah melaksanakan pengimbasan atau diseminasi mengenai budaya positif. Kita lanjut. Like selesai. Siapa? Tinggal nanti makan. Oke, yang akan kita bahas yaitu yang pertama, ini adalah konsep inti dari budaya positif. Jadi ini adalah beberapa konsep inti dari budaya positif yang akan kita bahas. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, tentang posisi kontrol guru. Kemudian yang ketujuh, tentang keyakinan kelas. Dan yang kedelapan ya. Dan yang kedelapan adalah segitiga restitusi. Mungkin dari kata-katanya ada mubeng nih, ngebahas apa sih itu ya? Oke. Sudah kita ikuti saja pelan-pelan, karena ternyata tugas guru itu luar biasa. Tapi insya Allah guru-guru D1 semangat untuk meningkatkan kompetensinya masing-masing, tidak ingin tertinggal. Yang saya lihat dari SD D1 seperti itu. Ya, kita lanjut. Pembelajaran dengan paradigma baru, tentunya kita yang sudah melaksanakan kurikulum merdeka adalah guru-guru yang sudah melakukan pembelajaran dengan paradigma yang baru. Dan yang sering kita kenal pasti ada kata berdiferensiasi. Ini sudah tidak asing lagi, kecuali kelas 3 dan kelas 6 mungkin belum menerapkan karena masih kurikulum 13. Nah, di sini pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang namanya paradigma baru dalam kurikulum merdeka itu banyak. Salah satunya adalah pembelajaran berdiferensiasi, bahwa setiap anak itu memiliki kodratnya masing-masing, memiliki keunikannya masing-masing, memiliki daya pikirnya masing-masing, dan tidak boleh disamakan karena cara belajarnya juga berbeda-beda. Itu sudah kita ketahui padahal sejak dulu, tetapi ini diangkat lagi di kurikulum merdeka ini. Lanjut. Yang kedua, kita membahas mengenai disiplin positif. Kira-kira Bapak Ibu kalau mendengar kata-kata disiplin, yang terbayang itu apa? Sesuai aturan. Terus tepat waktu, apa nih?
ya aturan, tepat waktu, lebih identiknya pada tepat waktu gitu ya. Oke. Nah, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin itu dengan kata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Kalau tidak disiplin pasti akan mendapatkan hukuman. Seperti itu kan? Nah, padahal itu sungguh berbeda katanya. Ketika saya mempelajari tentang budaya positif, judulnya budaya positif. Nah, tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Gitu katanya Bapak Ibu. Ternyata kalau kita menghukum itu adalah alternatif terakhir untuk menciptakan budaya yang positif. Sedangkan di SD Budaya 1 ini luar biasa karakternya. Sampai mabok gurunya ya. Beraneka ragam pokoknya siswa itu. Kalau Selasa, kalau tidak ada yang namanya hukuman, anak merasa tidak jelas. Itu kan ya. Nah, kita coba untuk menciptakan budaya positif ini, ternyata hukuman itu kalau bisa dihindari. Alternatif paling terakhir kan. Kita lanjut. Sekarang coba kita pikirkan, kita berangkat tepat waktu nih ke sekolah. Itu kira-kira atas dasar apa tuh? Di dalam hati kitanya, apa karena saya pengen pergi dulu daripada kepala sekolah, atau wah karena saya pengen dipuji oleh kepala sekolah, atau wah saya ngomong kalah sama Pak Guru Sugi misalkan gitu, yang jauh saja berangkatnya tepat waktu misalkan seperti itu. Kira-kira yang mendorongnya apa? Keinginan. Ketika Bapak Ibu ada keinginan, saya ingin tepat waktu. Kira-kira kenapa? Sadar. Tanggung jawab, sadar. Apa lagi? Apa lagi? Malu dengan teman yang lebih jauh. Malu, iya. Apa lagi? Apa lagi? Jauh banyak sih. Enggak apa-apa ya, benar. Ini mah apa ya? Tidak ada ini. Pokoknya sesuai dengan keadaan kita. Sesuai dengan keadaan kita. Tidak apa-apa. Ya, karena saya juga termasuk salah satunya kadang ada dorongan tersendiri. Wah, saya mah hari ini nggak piket karena bukan hari Selasa, molorlah sedikit, kadang seperti itu. Aduh, saya ini hari ini piket, harus subuh gitu kan. Ada seperti itu mungkin sama? Ada, mungkin ya di 1-2 kesempatan mungkin ada seperti itu. Nah, Bapak Ibu, tujuan dari disiplin positif, kenapa sih ada positif? Karena kita mengarahnya sesuatu yang baik, gitu ya, pengen positif. Nah, tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi intrinsik pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Seperti Bapak dan Ibu tadi, itu adalah keinginan untuk berangkat tepat waktu. Karena saya ingin begini dan begitu. Ada yang berasal dari luar, itu namanya motivasi ekstrinsik. Nah, yang diharapkan di sini adalah motivasi intrinsik. Kenapa saya ini tepat waktu? Kenapa saya datang tepat waktu? Berasal dari diri sendiri, bukan karena tidak mau kalah dengan Pak Guru misalkan. Itu berarti dari luar, yaitu ekstrinsik. Nah, kita berharapnya murid-murid juga memiliki motivasi yang dari dalam, dari intrinsiknya. Kenapa mereka itu pakai sepatu ketika bermain bola? Oh, Bu Guru, kalau tidak pakai sepatu nanti dimarahi Pak Guru. Nah, itu berarti motivasi ekstrinsik. Nah, kalau ngomong teori memang mudah ya Bapak Ibu. Yang menerapkan itu yang susah gitu. Saya jujur setelah belajar ini, ternyata berat jadi guru ya. Berat jadi guru, luar biasa. Tapi ini adalah konsekuensi kita sebagai guru. Kita jalankan, insya Allah diawali dengan niat ibadah, mudah-mudahan diawali dengan keikhlasan. Lanjut terus, yang penting sehat selalu ya Bapak Ibu. Amin. Kita lanjut. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan. Apa sih nilai kebajikan itu? Yaitu nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nah, dari sini kita ketahui bahwa harapan dari kurikulum Merdeka, nilai-nilai kebajikan yang ingin dimiliki oleh murid-murid kita sesuai dengan profil pelajar Pancasila, tentunya kita ada. Nah, mau nyanyi? Mau. Yuk kita bernyanyi. Beriman dan bertakwa
bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, bimbingan dan gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Luar biasa. Kira-kira kalau tidak nyanyi ingat gak? Kadang-kadang lupa ingat. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin diharapkan dimiliki oleh anak-anak kita menurut kurikulum Merdeka. Ini menciptakan siswa yang memiliki profil belajar Pancasila dan banyak lagi nilai-nilai kebajikan itu. Tapi saya fokuskan kepada nilai-nilai yang terdapat pada profil belajar Pancasila. Banyak di sini. Tapi yang kita fokuskan adalah yang profil pelajar Pancasila. Yang selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Untuk menciptakan budaya positif di sekolah, tentunya setiap orang memiliki kebutuhan dasarnya. Kenapa anak itu bertingkah seperti itu? Kenapa saya sebagai gurunya bertingkah seperti ini? Kenapa saya ini begini begitu? Itu semua dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini kebutuhan dasar manusia adalah unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia. Anak mungkin tidak memakai sepatu, takut ke sekolah. Ya kan, tidak memakai sepatu, takut ke sekolahnya. Kemudian tetap ke sekolah, ternyata itu melanggar peraturan. Kemudian kita tanyakan, kenapa tidak memakai sepatu? Karena tidak memiliki sepatunya dibuat. Itu termasuk adalah kebutuhan manusia. Nanti kita akan bahas kebutuhan manusia itu apa saja. Kemudian semua tindakan dan perilaku yang kita lakukan memiliki tujuan. Saya melakukan kegiatan ini mengundang Bapak Ibu ada tujuannya, yaitu melaksanakan aksi nyata saya. Ini kebutuhan saya. Nah, dengan melibatkan Bapak Ibu, kita menjadi guru, meskipun capek, meskipun lelah, kan kata dikatakannya, meskipun pegel, berat, tapi tetap dilaksanakan. Kenapa? Karena kita memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, memenuhi kebutuhan dasar kita. Salah satunya mungkin ya kita semua tahu, untuk bekerja itu untuk mendapatkan harta, mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan kita juga. Anak-anak juga begitu, sama memiliki kebutuhan dasarnya masing-masing. Kita juga percaya bahwa murid memiliki tujuan di balik perilaku mereka. Salah satunya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Di kelas saya, di kelas 5, ada yang suka jahil tanpa sebab, ngomel, mukul, narik. Itu kenapa? Oh, ternyata hanya untuk bersenang-senang. Itu juga termasuk kebutuhan dasar manusia. Kita juga kalau lagi stres, lagi pusing, terus jalan-jalan yuk, shopping yuk. Itu untuk memenuhi kebutuhan dasar kita. Kita di rumah ngobrol dengan suami, dengan istri, supaya kebutuhan dasar kita itu terpenuhi. Ingin diperhatikan oleh suami kita, oleh istri kita. Ingin ditanyakan ada masalah apa, kenapa, pengen jalan-jalan, Pak. Terus, nah seperti itu. Lanjut. Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia. Ketika saya mempelajari, katanya kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Betul? Kita kebutuhan dasarnya yang pertama itu bertahan hidup. Butuh yang namanya rumah, butuh yang namanya makanan, pakaian, segala kebutuhan yang dibutuhkan untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang. Anak juga sama, pengen disayang, pengen diterima. Ketika ngomong, bu guru sayangnya belum, kamu mah, nah langsung marah begitu. Padahal dia sedang membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima oleh gurunya, karena di rumahnya orang tuanya sibuk selalu mencari kasih sayang kepada gurunya. Yang ketiga adalah penguasaan. Kadang anak ingin, saya ini pendapatnya ingin diterima. Begitu juga dengan kita. Ketika kita ada rapat, saya ingin pendapatnya diterima. Saya ini ingin mengubah saya nih. Nah begitu. Ini adalah kebutuhan dasar penguasaan. Dan kalau pada murid-murid, penguasaan ini ketika mereka penguasaannya tidak dapat dipenuhi,
bisa menjadi suatu hal yang negatif. Contoh, mereka pengen ranking 1, pengen juara kelas, dia ingin berkuasa di kelas, tapi dengan caranya yang tidak benar, dengan mencontek misalnya seperti itu, memaksa kepada teman-temannya untuk mendapatkan jawaban. Nah, itu yang akhirnya negatif. Yang keempat adalah kebebasan. Kadang anak, Bu Guru, puisi aja nulis. Bu Guru, yuk dicoba. Bu Guru, aja belajar matematika ngubah. Nah, itu adalah keinginan, kebutuhan mereka ingin atas kebebasan. Nah, kebetulan satu kelas kita terdiri dari 50, 60, 70 murid. Kebutuhan mereka harus kita pahami satu-satu. Menurut teorinya begitu. Sebagai guru luar biasa, sudah harus memahami karakter, harus memahami latar belakang setiap murid, harus mengetahui setiap kebutuhan murid. Luar biasa. Tepuk tangan dong untuk guru. Masya Allah ya. Ternyata setelah mempelajari teori-teori yang ada di CGP, luar biasa pekerjaan guru. Memang dari dulu itu dianggapnya guru enak. Berangkat jam 7, pulang jam 1. Dan ternyata, wow, WOW ya. Ini baru satu anak. Oh, anak ini kebutuhannya pengen kasih sayang. Baru satu. Muridnya ada 50. 1, 2, 3 kebutuhannya apa? Berbeda. Dan guru tugasnya adalah mencoba memenuhi kebutuhannya itu. Masya Allah, pekerjaan guru ya, hebat. Ya, yang kelima yaitu kesenangan. Ya, kadang kita tadi yang sudah disampaikan, kita kadang butuh untuk merasa bahagia, merasa senang. Kalau mereka pengennya menggambar, kenapa mereka pengennya menggambar? Karena untuk memenuhi rasa kesenangan mereka untuk menggambar. Nah, untuk itu kita lihat di sini, untuk bertahan hidup meliputi makanan. Ini beberapa contoh saja: pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Kemudian untuk yang kebutuhan yang kedua, kasih sayang, rasa diterima. Apakah guru, apakah saya ini sudah menerima anak ini? Kadang saya akan langsung marah, menghukum misalkan gitu kan. Dipedulikan, kadang anak Pak Guru. Kita ini memang lelah di sini karena satu guru menangani lebih dari yang sewajarnya. Lelahnya di situ. Nah, di sini karena kita harus menangani 70 anak dalam satu kelas dan satu tenaga guru. Ketika anak ini dipedulikan, 78 anak perlu dipedulikan, ya. Oh, luar biasa. Padahal rata-ratanya harusnya normalnya paling banyak itu 32. Kita sudah menjadi guru yang luar biasa. Dan yang ketiga adalah kebutuhan penguasaan, ini mengenai harga diri dan rasa memimpin. Kadang anak pengennya kan saya saja yang selalu maju gitu, pengennya gitu kan. Nah, ini kebebasan, memiliki pilihan. Bu Guru jangan belajar ini, Bu Guru jangan nulis saja. Nah, ini adalah keinginan mereka, kebutuhan untuk memenuhi kebebasan. Mencoba hal baru, mandiri, ini kebebasan. Kemudian yang kelima, kesenangan yaitu bermain, tertawa, humor. Nah, ini adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi untuk menciptakan budaya lingkungan positif, katanya sesuai teori kita harus mengetahui kebutuhan dasarnya. Dengan mengetahui kebutuhan dasar, setiap anak diharapkan kita dapat memberikan pelayanan yang maksimal dan sesuai sehingga terciptanya budaya yang positif, lingkungan yang aman, nyaman, pokoknya positif, budaya lingkungan sekolah kita. Nah, ini adalah motivasi perilaku manusia. Sudah kita singgung sebelumnya tentang dorongan atau motivasi kenapa kita itu berperilaku. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Saya pakai helm, karena saya makanan untuk keselamatan saya, atau guru tuliskan. Itu berarti motivasi dari dalam diri, intrinsik. Tapi kalau saya mah takut ditilang karena ada polisi. Ini berarti untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini motivasi yang pertama pengaruhi ini. Yang kedua, untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Saya pengen ranking 1, giat belajar. Karena nanti kata bapak, nanti mau diberikan sepeda. Nah, itu adalah motivasi intrinsik. Padahal dia nyaman tidak ingin misalkan. Tapi karena ingin sepeda, maka
bagaimana caranya supaya saya mendapat juara 1. Ini masih motivasi ekstrinsik. Kita berharapnya yang ketiga, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan mereka. Seperti tadi, oh saya ini kalau ini main bola, sepak bola harus pakai sepatu, karena kalau tidak pakai sepatu bisa diinjak oleh teman, bisa kesandung kemudian berdarah. Kalau pakai sepatu ada pelindungnya. Wah, kenapa saya ini harus membuang sampah? Oh, saya takut dimarahi Bu Guru Ayu misalkan. Oh, karena saya ini nantinya dihukum. Itu masih motivasi dari luar, tidak dari dalam. Yang kita harapkan ini, yaitu mereka itu tahu kenapa mereka itu berperilaku seperti itu. Kenapa saya harus datang tepat waktu? Kenapa saya harus membuang sampahnya pada tempat gitu? Tidak sembarangan. Kenapa saya harus melaksanakan piket? Kenapa saya seragamnya harus mematuhi aturan sekolah? Itu harus dari nilai-nilai yang mereka percayai, tidak dari luar. Kayaknya begitu, untuk menciptakan budaya yang positif. Nah, karena terlihat pada jenuh, kita main tebak-tebakan dulu. Siap? Siap? Siap. Siap ya? Oke, siap. Kita tebakan dulu sebelum lanjut, biar tidak jenuh. Ini nanti bisa diaplikasikan juga di kelas nih, supaya seru. Tebak gambar. Jadi nanti ada sedikit gambar, kemudian tebak kira-kira itu tuh apa gitu kan. Kalau misalkan gambarnya sedotan sedikit, oh misalkan itu air minum. Yuk kita mulai saja, siap? Konsentrasi. Konsentrasi dimulai, siap? Oke, yang pertama kira-kira gambar apa? Gambar apa? Monyet? Apa nih? Gerak? Gorila? Oke, ada berbagai macam. Itu apa nih kira-kira? Orang hutan. Orang hutan. Aduh, apa ini om? Katanya gerak. Orang hutan, gorila. Kiri. Oke. Siap. Dibandingkan jawabannya. Nah. Ini jawabannya. Kira-kira apa ya? Oke. Tupai gorila kali ya. Oke. Selanjutnya. Kira-kira apa ini? Gajah. Setuju Bu? Gajah. Kalian jawabannya apa? Ibu apa? Boleh. Gajah. Oke, 1, 2, 3. Wah, caranya apa ini? Ternyata bebek gajah. Bebek gajah. Oke, lanjut atau sudah? Lanjut. Oke, kita lanjut. Pinguin, boleh. Apa kamu? Pinguin, suruh. Pinguin. Bawahnya. Bawahnya atasnya nggak tahu. S3. Oke, siap kita lihat. Nah, anjing pinguin ternyata. Oke, mungkin satu lagi ya. Oke, kira-kira ini apa ya? Butterfly, kupu-kupu. Oke, kupu-kupu. Emang guru pusing ini. Kira-kira apa? Tidak mau salah jawabannya. Oke, yuk kita lihat. Ternyata adalah gajah kupu-kupu. Nah, kita lihat sini. Apa pelajaran yang dapat kita ambil dari kegiatan tebak gambar tadi? Ada yang mau berkomentar? Boleh. Mungkin pelajaran yang bisa kita ambil dari tebak gambar tadi, kita harus lebih teliti dalam mengamati, mengambil kesimpulan, tidak salah untuk mengambil keputusan. Oke, tepuk tangan dong. Ya, tepat sekali ya yang disampaikan oleh Bu Iko. Pelajaran yang kita ambil, kita harus kritik. Nah, berkaitan dengan budaya positif yang telah disampaikan tadi, mulai dari kebutuhan manusia, kebutuhan dasar manusia, dan nilai-nilai kebajikan. Tentunya tadi sudah disampaikan bahwa kita sebagai guru ternyata harus memahami kebutuhan dasar manusia. Apa pelajaran yang dapat kita ambil dari kegiatan tadi? Sudah disampaikan satu oleh Bu Iko,
Dan yang kedua tentunya kita harus memandang segala sesuatu itu tidak hanya dengan apa ya, yang kita lihat dan kita pikirkan selama ini. Paradigma kita ternyata harus berubah begitu. Nah ternyata ketika kita menebak itu adalah gajah, ternyata itu adalah gajah kupu-kupu. Sama seperti anak, ketika anak kamu ini melakukan kesalahan, kamu melanggar peraturan dan sebagainya, ternyata di balik itu semua ada kebutuhan dasar yang ingin mereka penuhi, ada alasan-alasan yang ingin mereka penuhi. Ya, di sini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama yaitu penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kalau penghukum, nah kita tahu sendiri langsung kalau anak dia kita mungkin sudah tahu ya kalau penghukumnya. Kita mungkin pernah mempraktekkan ini ketika murid kita melakukan kesalahan, mungkin ada hukum. Kemudian membuat merasa bersalah. Nanti kita akan lihat contoh-contohnya seperti apa. Dan ini teman, kalau teman itu bahasanya seperti apa, nanti kita bisa lihat kira-kira sambil merefleksikan saya sudah menerapkan posisi kontrolnya yang mana. Nah jadi ternyata guru itu punya 5 posisi kontrol. Katanya yang paling baik dan paling tepat itu adalah posisi manajer. Seperti apakah posisi-posisi ini? Nanti kita akan coba lihat selanjutnya. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kalau penghukum, ini misalkan ada anak yang ketinggalan, masuknya telat, jam 8 baru masuk. Langsung kalau penghukum kan, lari keliling lapangan 10 kali, hormat pada bendera 1 jam. Nah ini namanya penghukum. Kita sambil refleksi ya, kira-kira kita sudah menerapkan yang mana saja. Kemudian membuat merasa bersalah. Berapa kali ibu ingatkan, kamu selalu mengecewakan ibu, gitu kan? Jadi rasa bersalah anaknya. Kamu gak kasihan sama bapak ibu kamu yang sudah ngasih uang jajan kamu dan sebagainya macamnya. Membuat anak merasa bersalah. Ini membuat merasa bersalah. Kemudian selanjutnya, teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, bantu ibu ya, nanti ibu dimarahi bapak kepala sekolah. Ayo dong. Nah, jadi gayanya seperti teman, seperti itu. Dan setiap posisi kontrol ini ada kelebihan dan ada kekurangannya. Dan katanya harusnya yang paling baik katanya manajer. Tapi kalau pribadi saya, setiap cara itu mungkin tepat untuk setiap kasus atau masalahnya tersendiri. Kalau menurut saya, gitu. Tapi katanya diusahakan posisi manajer yang diutamakan. Kalau yang pemantau itu lebih dia tahu aturan, kemudian disampaikan. Kamu sudah melanggar aturan, kamu tahu konsekuensinya kan? Nah jadi memberitahukan aturannya begini, kemudian kamu telah melanggar maka ada sebab akibatnya. Kalau kamu melanggar aturan, nah silakan bagaimana? Nah yang kelima adalah posisi manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Ditanya dulu, tidak langsung hukum. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Disuruh mikir dulu anaknya, kira-kira menurut pendapat dia, kalau dia telat, kenapa bisa telat? Karena malamnya terlalu banyak bermain sampai jam 12. Lalu bagaimana kira-kira kamu memperbaiki kesalahanmu? Diajak ngobrol. Kira-kira dia nanti akan mengulangi lagi tidak? Sampai seperti itu, pelan-pelan. Nah, nanti kita akan menonton. Ini adalah contoh penerapan dari posisi kontrol guru. Ini adalah posisi penghukum. Ini ceritanya anaknya telat masuk. Ini ada gurunya. Ya, ini kebetulan contoh videonya dari SMA. Ya. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat?
hukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan membenci. Sudah ada gambaran, kita sudah pernah menerapkan apa saja? Sudah ya? Nah, yang ini dianggap yang harus dilaksanakan oleh guru yang paling baiknya katanya seperti itu. Posisi manajer. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang Jadi sekolah kita cuma akan menguji segera saya lakukan. jawab anaknya. Jadi Naren Kalau anak SMA enak ya. untuk bangun besok pagi Kelihatannya enak. akan diingatkan oleh Kelihatannya memang, tapi ternyata menangani anak SMP SMA itu dilakukan Naren wow, luar agar biasa tidak kasusnya. terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat Latih murid dapat kemandirian belajar dan rasa bersama tanggung jawab. dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak. Nah, Bapak Ibu, itu adalah contoh dari 5 posisi kontrol seorang guru. Setelah kita mengetahui itu, kira-kira Pak Guru sudah menerapkan posisi apa saja? Kira-kira dari tadi yang sudah diterapkan selama ini. Apakah Pak Guru sudah tahu semua posisi ini? Mencoba menerapkan mungkin? Kalau saya kan namanya guru baru gitu kan. Kalau Pak Guru dan Ibu Nur lebih banyak makan asam garam dari berbagai macam sekolah. Iya, asamnya garamnya asin. Ada manis-manisnya Bu ya? Pak Guru, berbagi dong. Sepertinya saya tidak menyalahkan anak yang pertama. Selalu saya tanya, ya Allah berangkat, kenapa? Pasti ada kata pertama kenapa? Nanya dulu ya, Nah, alasan. nanya dulu. Jadi guru nggak bisa memarahin langsung. Sepertinya kayaknya kelima. Ditanya dulu, terus dikasih solusi. Seperti itu Bu. Solusinya dari bapak atau dari anak? Solusinya dari Pak saya. Namanya anak SD kan belum bisa berpikir. Iya. Nalarnya kurang kuat, beda sama SMP SMA. Betul. Anak SD itu kalau ngasih makan, kalau nggak disuapin susah. Ya, betul. Berangkat sekolah masih dijamin bajunya. Ya, tepuk tangan dong. Ya. Masya Allah. Ya, mungkin di sini sudah banyak yang menerapkan posisi manajer. Hanya saja mungkin seperti disampaikan oleh Pak Guru tadi, bahwa yang namanya anak SD gitu ya, tidak seperti contoh dan cara seperti tadi itu. Saya pun mencoba menerapkannya, mancing terus agak lama, mancing terus supaya anak ini, saya ini apa ya, supaya mengalihkan ke jawaban yang tepatnya itu, ya mempraktekannya itu. Karena anak SD memang saya juga bertanya kalau untuk kelas 1, 2, 3, kalau
5, 6 mungkin sudah agak berpikir ada mungkin ya. Kalau terus ditanya, Iya. nangis ya. Kalau ditanya nangis ya, anak 1, 2 gimana itu? Itu salah satu pertanyaan saya juga. Nah ini penerapan 5 posisi kontrol tadi. Ini tadi sudah dijawab oleh Pak Guru ya. Mungkin ada yang mau menambahkan yang lain? Pernah pengalaman? Pernah? Oh ada lagi. Berdiri ya. Iya, kelihatan. Ini berbagi cerita. Iya, kesini ya Pak Guru, sini. Saya Biar ini rekam. sudah 19 tahun ngajar di kecamatan saya. Mengatasi masalah baru sekali nggak bisa, yaitu di SD kelas 1. Anak itu tidak mau sekolah. Permasalahannya ternyata begitu saya tanya, dia menjawab kalau Pak Guru bisa menyatukan ibu sama bapak, saya mau sekolah. Nah, itu baru saya dengar. Ternyata masalahnya seberat itu. Jadi itu Bu, pengalaman saya. Akhirnya saya angkat anak. Dan sekarang akhirnya anak itu bapak orang tuanya bercerai. Akhirnya anak nggak mau sekolah. Putus tadi Pak, sekolahnya. Saya luruskan, tapi dengan syarat ijazah saya kasihkan kalau sudah lulus SMP, biar motivasinya mau sekolah. Jadi sekarang di PGRI kelas 3 sekarang. Ya. Terima kasih Bu, pengalaman saya beragam. Masya Allah. Tepuk tangan untuk Pak Guru ya. Ini salah satu contoh kita untuk kita ini Pak Guru. Ternyata kita harus mengetahui semua latar belakang anak, permasalahan anak, dan ini adalah benar-benar guru seperti itu. Dan kiranya apa yang disampaikan dari guru? Ya karena memang ada yang jabatannya guru tapi ke anak ya bodoh. Ditanya kan rumahnya di mana? Ya nggak tahu. Nah itu guru kelasnya siapa? Itu kan ada ya mungkin. Tapi insya Allah tahu semua lah ya. Kita lanjut. Posisi kontrol apakah aku? Kita tebak-tebakan. Ibu guru sangat kecewa dengan perilaku kamu. Apa ini? Apa ini? Membuat rasa bersalah. Rasa bersalah, teman, pembuku, manajer, atau pemantau. Ibu guru sangat kecewa dengan perilaku kamu. Kira-kira kalau kata-kata seperti itu, membuat rasa bersalah, Salah, mungkin saya. membuat rasa bersalah, Iya. kecewa sekali. Ya. Yang kedua, kamu tidak kasihan dengan bapak dan ibumu. Membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah. Diingatkan bapaknya dan ibunya. Ya. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Pintar, lolos elah jadi CGT. Ayolah, lakukan dulu. Teman, lebih ngajaknya ya bahasanya. Nah, lanjut ke keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ketika kita sudah mengetahui semua materi-materi tadi, ternyata mungkin sudah ada bapak dan ibu guru sudah melakukan bahwa membuat keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Dibuatnya dengan kata-kata yang positif. Jangan membuang sampah, ada kata jangannya. Itu berarti negatif. Nah itu peraturan. Kalau keyakinan dibuat menjadi positif. Buanglah sampah pada tempatnya. Terus pinter-pinter oleh keluarga dulu. Ini tentang keyakinan kelas. Setelah dibuat 5 atau 4 ditempelkan di kelas. Itu untuk keyakinan kelas masih bahwa kelas 5. Nah harus membuang sampahnya pada tempatnya. Tapi tetap dulu ya. Berkoar-koar ya sampai berbusa masih nih. Lanjut. Ini adalah segitiga restitusi. Pasti segitiga restitusi. Dorong ada kalimat terima kasih. Suatu proses dialog yang dilakukan guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Seperti tadi, posisinya posisi manajer. Kemudian kita terapkan langkah-langkah segitiga restitusinya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Ketika anak merasa gagal, saya ini bersalah, telat, takut. Ya, kita stabilkan dulu identitasnya. Ditanyakan kata Pak Guru, kenapa? Sayanya begini begitu. Mungkin dari kata-katanya wajar. Contoh saya kemarin kan disuruh buat skenario ibu itu, tapi saya tidak buat skenario karena kenyataannya banyak. Langsung saja saya terapkan segitiga restitusi, saya rekam di situ. Di situ waktu itu pelajaran brosur. Adik itu nangis karena dicengkek sama si Paki, langsung Pak
pakinya dipanggil, saya terapkan coba segitiga restitusi. Ternyata paki ini tidak terima karena sering mengejek dia dengan menyebut nama orang tua. Pasti di kelas bapak ibu ada ya, banyak ya, nyebut anak tapi nyebut nama orang tuanya. Kesel, akhirnya marah, emosi, akhirnya melakukan tindakan seperti itu. Itu adalah motivasi dari anak itu. Itu adalah kebutuhan dia untuk membela dia, pemasaran dia bahwa jangan seenaknya mengejek orang tua saya. Akhirnya melakukan seperti itu. Nah, di sini disampaikan dia merasa bersalah, gagal posisinya karena sudah melakukan kekerasan. Kemudian distabilkan. Setelah kita mengetahui, katakan wajar Fakih marah karena Fakih ini membela diri, tidak ingin orang tuanya selalu diejek. Kemudian langkah selanjutnya setelah distabilkan bahwa saya ini gimana ya, kalau saya melihatnya rasa untuk mendukung anaknya. Jadi anak ini jangan terlalu salahkan, dengarkan dulu permasalahannya. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Setelah didukung, oh ya benar aja Fakih marah. Kemudian validasi tindakan yang salah. Tetapi tindakan kekerasan itu benar atau tidak? Dipancing saja. Tahu sendiri pasti anaknya salah guru. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Lalu kira-kira karena kebetulan di kelas 5-nya sudah membentuk keyakinan kelas, apa keyakinan kelas kamu yang sudah dilanggar? Tidak menghargai teman guru. Baik. Lanjut. Sudah di akhir penghujung. Terima kasih Bapak Guru hebat semuanya. Terima kasih atas bantuannya sudah menemani saya untuk melakukan aksi nyata. Mudah-mudahan ini meskipun sedikit, kalau ada kesalahan mudah-mudahan bisa nanti sama-sama belajar masukannya dari rekan-rekan semuanya. Karena ini salah satu tujuan untuk melaksanakan tugas, yaitu aksi nyata di modul budaya positif. Baiklah, karena sudah di akhir, marilah kita tutup kegiatan ini dengan baca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Masih semangat? Masih. Semangat. Udah ada satu. Yes. Oke, ya Allah, hatur nuhun Bapak Ibu semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siap. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, luar biasa kompak. Ya, berangkat direkam kompak. Ya, anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu hal yang penting untuk kelas 5. Sebelumnya, guru mau tanya, kira-kira ketika kita berangkat dari rumah ke sekolah, kita ingin suasana kelasnya seperti apa? Seperti apa? Adem. Tenang. Tenang. Apa nih? Bersih. Apa lagi? Indah. Terus apa lagi? Ini ada beberapa contoh yang buku bawah. Ini kesepakatan kelas yang terdahulu. Nah, ini namanya kesepakatan kelas. Nanti kita akan buatnya keyakinan sebagai keyakinan kelas. Pikirkan kalimat yang positif yang akan menjadi keyakinan kelas kita. Siap? Siap. Sudah? Mulai dipikirkan? Sudah dipikirkan. Kira-kira siapa yang mau berbicara? Abi apa, Bi? Yang bagus ruangannya. Iya, supaya bagus. Bagaimana? Iya, supaya adem. Gimana? Abi meyakininya gimana? Supaya bersih, supaya adem, gimana? Abi harus apa sama teman-teman? Harus bersih-bersih, pinter. Ada lagi? Harus apa, Bar? Gotong royong. Apa lagi, Bar? Selain pengen kelasnya bersih, indah, kan pengen tuh
Nggak mau ada teman kita yang mengganggu kita, betul? Jangan berisik. Oh, ketika belajar, jangannya coba dihilangkan. Jangan ada kata tidak. Apa yo? Mulai lawan kata berisik. Ya, terus persamaan diam. Hening. Apa itu? Berarti jangan berisik, tenang dalam belajar. Nah, seperti itu. Itu namanya keyakinan kelas. Sekarang silakan pikirkan apa yang kira-kira akan